Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Risna dari mahasiswa Prodi Teknologi Informasi semester 2. Nah, di sini aku bakal ngebahas bab 8 dari konsep dasar tata kelola teknologi informasi. Di sini aku bakal ngebahasnya dalam perspektif perusahaan atau organisasi yang cukup besar. Yang pertama kita bakal mengetahui gitu apa tata kelola IT ini. Nah, tata kelola IT atau yang sering disebut dengan IT governance adalah kerangka kerja atau panduan atau sistem yang membantu dalam mengelola bagaimana teknologi informasi digunakan dan diimplementasikan gitu pada perusahaan. Tujuannya itu supaya menghubungkan antara strategi dengan tujuan bisnis dari perusahaan. Yang kedua ada memberikan nilai tambah atau benefit secara nyata. Yang ketiga ada mengurangi risiko yang timbul dari penggunaan IT. Dan yang keempat ada mengelola sumber daya IT-nya, entah itu manusianya atau sistemnya dan juga anggarannya dengan secara efisien. Jadi IT ini bukan hanya alat bantu, tapi mereka juga masuk dalam perencanaan dan juga pertumbuhan dalam organisasi atau perusahaan. Dengan IT governance pada perusahaan ini membuat kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi ini lebih terarah dan juga terukur gitu. Jadi nggak sembarang jalan, jadi ada strukturnya. Jadi ada yang bertanggung jawab, ada yang bikin keputusan, dan ada yang mengawasinya. Gitu. Yang kedua ini ada tujuan dan komponen IT governance. Yang pertama ada strategi alignment. Nah di sini adalah strategi di mana IT ini harus sejalan dengan visi misi pada perusahaan. Jadi kalau si perusahaan ini pengen ke bidang properti nih. Nah, jadi IT-nya juga harus ke bidang properti gitu. Jangan berbeda. Yang kedua adalah value delivery. Nah, ini adalah upaya semua investasi IT ini memberikan nilai yang optimal. Bukan hanya sekedar memiliki budget yang gede gitu, tetapi juga kita harus merasakan manfaatnya gitu. Yang ketiga ada risk management. Di sini ada mengidentifikasi, mengelola, dan meminimalisir risiko dari penggunaan teknologi. Baik itu ancaman ya, misalkan ancaman cyber, terus error system, bahkan human error-nya juga, atau kesalahan dari si manusia. Yang keempat ada research management. Nah, di sini kita mengelola semua research IT, termasuk ini SDM, terus infrastrukturnya secara efisien dan berkala. Ya. Yang kelima ada performance management, yaitu mengukur performa dan efektivitas IT dengan tools yang ada seperti KPI atau dashboard dan audit berkala. Ada komponen tata kelola IT menurut Weil dan Ross. Yang pertama ada domain keputusan IT, area yang dimana IT ini perlu diputuskan secara strategis gitu. Yang kedua ada pola dasar tata kelola IT. Di sini siapa sih yang ngambil keputusan? CEO-nya kah atau timnya kah? Nah, jadi di sinilah harus mengetahui. Dan yang ketiga ada mekanisme implementasi, yaitu bagaimana cara penerapan si IT ini untuk dijalankan, diawasi, dan dievaluasi dalam perusahaan. Yang ketiga ini ada framework pendukung IT governance. Nah, di sini itu adalah kerangka kerja atau panduan yang bisa dilakukan buat mendukung IT governance-nya. Yang pertama ini ada COBIT atau Control Objectivity for Information and Related Technology. Nah, di sini dia fokus untuk mengevaluasi, mengkontrol, dan mengawasi IT secara menyeluruh. Ini lebih cocok atau lebih bagus buat organisasi atau perusahaan yang pengen sistem governance-nya itu kuat dan terukur ya, terstruktur rapi gitu. Terus ada ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. Nah, ini lebih fokus untuk manajemen layanan IT-nya.
dan cocok buat perusahaan yang ada tim operasional IT-nya. Contoh ada help desk, support, terus ada pengelolaan servisnya gitu. Dan yang ketiga ini ada ISO atau IC 21001 yang fokus pada keamanan sistem informasinya gitu. Dan juga pengelolaan resiko digital yang lebih cocok buat organisasi atau perusahaan yang lebih concern di bidang keamanan data. Oke. Dan di antara framework ini kita nggak perlu pakai semuanya, kita cukup pakai satu supaya perusahaan ini ada gitu IT governance-nya. Tapi boleh juga banyak. Oke. Dan itulah yang aku dapat nyimpulin ke kalian. Jadi simpelnya gini, IT ini adalah bagian terpenting dari bisnis ya atau dari perusahaan gitu. Dan IT governance adalah cara atau upaya kita dalam menjaga agar teknologi ini tetap terkendali ya, bermanfaat dan juga nggak nimbulin masalah-masalah lain gitu. Jadi memanfaatkannya secara optimal. Terus organisasi juga harus memiliki tata kelola yang bagus buat menghadapi tantangan digital ke depannya. Apalagi kan buat zaman akan datang itu lebih banyak perubahan-perubahan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Jadi kalau ada IT governance-nya udah ada ibaratnya langkah awal pencegahan gitu buat menghadapi ancaman-ancaman yang akan datang. Dan itulah kesimpulan yang dapat saya berikan. Semoga kita akan paham. Terima kasih.